Jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari. Tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh
Salam, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, ibadah pemahaman Alkitab yang saya kasih dan yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita belajar bersama-sama. Saya akan menyampaikan firman Tuhan terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Amin. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca atau mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu, menyimpannya di dalam hati dan belajar untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan memberi judul pembelajaran Alkitab pada malam hari ini adalah kesabaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kesabaran, ya, kesabaran itu mudah untuk diucapkan, mungkin mudah juga untuk dimengerti, tetapi sulit untuk dilakukan. Kata sabar itu lebih mudah kita pahami sebagai orang yang bersikap tenang dan menjaga hidup untuk tidak marah. Kesabaran penting kita miliki dalam hidup ini, dan saya mau katakan untuk menjadi orang yang sabar tidaklah gampang, karena setiap kali kita mau belajar sabar, selalu kita ini diberhadapkan pada hal-hal atau masalah-masalah keadaan yang membuat kita tidak sabar atau marah. Ya, dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan pada pengambilan keputusan, mulai dari keputusan yang hanya melibatkan diri sendiri sampai pada keputusan yang melibatkan orang banyak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Salah satunya adalah situasi emosional atau situasi perasaan hati kita, ya. Situasi emosional, perasaan yang sedih, marah, mempersempit ruang kita untuk kita mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut dengan baik. Hal inilah yang sering membuat kita ini salah dalam mengambil keputusan. Untuk itu, apabila saudara sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan tekanan, banyak tekanan, dalam keadaan marah, jangan pernah sekali-kali mengambil keputusan. Karena ketika situasi perasaan hati kita ini dalam suatu tekanan, saya berani pastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang salah, karena tidak dibarengi dengan rasa rasional, tetapi didasari dengan perasaan emosional itu tadi. Namun kalau kita pikirkan, seseorang yang memiliki kesabaran adalah orang yang dapat, ya, mengendalikan atau mengelola situasi emosional atau perasaan. Maka mereka lebih mampu mempertimbangkan keputusan yang diambil lebih matang dan lebih rasional atau lebih bijaksana. Kalau kita memperhatikan secara aplikatif, ya, secara aplikatif, akibat dari ketidaksabaran adalah, ya, sesal kemudian tidak berguna. Saya akan memberi contoh, ya, memberi contoh 3 contoh saja, ya, yang secara aplikatif bisa kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak sabar menantikan palang pintu dari kereta api, sehingga dia menerobos palang pintu kereta api, dan akhirnya, ya, karena ketidaksabaran terjadilah, ya, orang itu ditabrak oleh kereta api dan sampai dia meninggal dunia. Dan berita ini sering kita dengar. Bahkan kalau kita perhatikan, demikian juga di jalan raya, orang yang tidak sabar menunggu lampu merah, menerobos lampu merah, dan terjadi kecelakaan. Dan satu hal lagi, kalau kita perhatikan perkembangan saat ini, karena banyaknya tekanan di dalam kehidupan ini, ya, orang hanya ditegur, maksudnya diberitahu tentang masalah-masalah yang atas kesalahannya, kemudian orang yang ditegur ini tidak sabar, kemudian menjadi marah, sampai pada akhirnya orang yang menegur itu dibunuh. Bahkan berita yang terakhir, ya, yang mungkin pagi ini saya dengar, ya, saya melihat di TV, ada seorang ayah membunuh anak kandungnya sendiri hanya karena tidak sabar anaknya ini rewel. Ya, anaknya ini rewel, tidak tahu rewelnya kenapa, karena anaknya ini rewel, kemudian
orang tuanya, bapaknya tidak sabar melihat anaknya rewel, akhirnya anaknya ini dianiaya sampai pada akhirnya meninggal dunia dan dia harus berurusan dengan hukum. Nah, itulah contoh-contoh karena akibat dari ketidaksabaran, sesal kemudian tiada gunanya. Mengapa? Karena semuanya sudah terjadi dan kita sudah menanggung akibatnya. Nah, dari ayat yang kita baca dari Pengkhotbah pasal 10 ayat yang keempat ini kita bisa mengambil dua pelajaran. Yang pertama adalah ya kesabaran itu dapat mencegah amarah yang menimbulkan masalah-masalah besar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam poin pertama ini yang kita perlukan adalah dengan hati yang sabar kita mendengar amarah penguasa, pimpinan atau otoritas tersebut atau orang yang ada di atas kita. Sebab jika dalam keadaan marah kita lawan atau kita membantah pimpinan kita ya atau penguasa, akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar lagi. Kalau saya memberikan ilustrasinya, contohnya api itu tidak bisa dipadamkan dengan minyak. Kalau api dipadamkan dengan minyak, maka apinya itu akan menjadi lebih besar. Api itu harus dipadamkan dengan air, ya. Dipadamkan dengan air, ya. Kalau kita mau sedikit mendengarkan, ya, ketika pimpinan kita marah, maka situasinya akan sangat berbeda. Dengan kita tidak meninggalkan tempat atau tidak melawan pimpinan yang sedang marah atau membantah amarah penguasa atau pemimpin tersebut, sama halnya kita ini mencegah akan masalah-masalah yang lebih besar terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini seringkali terjadi. Makanya ini adalah satu pelajaran bagi kita. Ketika kita melihat pimpinan kita ini sedang marah, sebaiknya menurut saya lebih baik kita itu diam saja, jangan meninggalkan tempat. Kalau kita meninggalkan tempat, kita dianggap kita ini tidak menghormati. Kalau kita membantah, kita juga dianggap melawan. Makanya sikap yang bijaksana dalam menghadapi situasi yang semacam ini adalah diam dan jangan meninggalkan tempat. Ini yang dimaksud oleh pengkhotbah. Kemudian yang kedua adalah ya dari ayat ini ya kita bisa mendapatkan poin yang kedua, saya mendapatkan pengertian adalah kesabaran itu memaafkan jika memaafkan kita dari masalah-masalah yang lebih besar. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, di dalam pengkhotbah tadi ayat yang ke-10 Pengkhotbah 10 ayat yang ke-4, jika amarah penguasa menimpa, janganlah engkau meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan adalah poin yang kedua, kesabaran memaafkan kita dari masalah-masalah besar. Poin yang kedua ini menarik kalau kita perhatikan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan jika dimarahi oleh penguasa jangan minta berhenti bekerja atau jangan meninggalkan tempat. Maksudnya biarpun kesalahan besar ya, biarpun kesalahan besar kita ya, biarpun kesalahan kita ini besar, kita akan dimaafkan bila kita ini tenang dan sabar. Dengan kesabaran kita diampuni, sebab sabar adalah bagian daripada kasih itu sendiri. Kalau kita perhatikan ya 1 Korintus 13 ayat yang keempat mengatakan kasih itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Jadi kasih itu sabar menunjukkan bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih. Dan aplikasi daripada kasih itu dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini adalah aplikasi daripada kasih itu. Jadi kalau kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mengapa kita ini harus perlu sabar? Ya, mengapa kita ini perlu sabar? Setidak-tidaknya ya saya akan memberikan 4 alasan ya mengapa kita ini perlu sabar. Yang pertama, orang sabar itu melebihi pahlawan sesuai ditulis oleh Raja Salomo di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi dikatakan orang yang sabar ini melebihi seorang pahlawan. Mengapa ini dikatakan melebihi seorang pahlawan? Kita tahu bahwa seorang pahlawan ini mereka telah melakukan banyak ya
pengorbanan untuk bangsa dan negara. Bahkan seorang pahlawan ini rela memberikan nyawanya bagi bangsa dan negaranya. Makanya seorang pahlawan ini namanya ini selalu dikenang dan masuk dalam buku sejarah bangsa. Nah, ternyata ya seorang pahlawan ini namanya pasti harum di tengah-tengah bangsa ini. Nah, ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar ini melebihi seorang pahlawan. Mengapa? Karena secara kalau saya sebutkan pahlawan itu tadi namanya itu dikenang karena dia masuk dalam sejarah bangsa, tetapi seorang yang sabar ini melebihi seorang pahlawan. Mengapa demikian? Karena orang yang sabar ini adalah orang yang dikenan Tuhan, orang yang diperkenan Tuhan, dan orang yang memang dicari-cari oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan zaman sekarang dengan banyaknya tekanan dalam hidup ini membuat orang menjadi kurang sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya mengapa kita perlu sabar? Sabar itu memadamkan perbantahan. Amsal 15 ayat yang ke-18 mengatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi seperti contoh tadi, kalau ada orang yang marah, jangan dibalas dengan amarah. Lebih baik kita lebih bertindak bijaksana untuk sabar, mendengar, atau lebih baik kita diam, sehingga tidak memicu kemarahan yang lebih besar. Inilah yang dimaksudkan bahwa orang yang sabar itu dapat memadamkan perbantahan. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat orang yang sedang berbantah kemudian kita membalas, itu tidak akan berakhir dan tidak akan berujung. Tetapi ketika ada orang yang sedang berbantah dengan kita diam saja, ya istilahnya orang bilang dia akan capek-capek sendiri dan dia akan berhenti. Makanya ketika ada orang yang berbantah, lebih baik kita mengambil sikap dengan kita bersabar, ya, supaya perbantahan itu tidak menjadi semakin meluas. Kemudian yang ketiga, orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Amsal 14 ayat yang ke-17 mengatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang sabar tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi Bapak Ibu, di sini maksudnya adalah ketika kita mengambil keputusan, jangan kita itu gerasa gerusu bahasa Surabayanya, atau jangan tergesa-gesa, tetapi biarlah kita bersabar di dalam mengambil keputusan. Kita pikirkan akibatnya dari sebuah keputusan yang kita ambil. Kalau kita bersabar di dalam mengambil keputusan, kita ini adalah orang-orang yang bijak. Saya sangat yakin dan percaya ketika kita mau mengambil keputusan, kita coba untuk mentelaah permasalahan yang terjadi dengan kita bersabar, kemudian kita berpikir secara bijaksana, maka kita ini terlihat sebagai orang-orang yang bijaksana karena kita melakukan segala sesuatunya dengan sabar. Kemudian yang terakhir adalah kesabaran itu adalah salah satu buah roh. Kalau dikatakan salah satu buah roh, ini adalah sebuah tuntutan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena buah roh, ya, itu harus kita miliki di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, ya, tidak sabar dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita bijak, sabar di dalam menghadapi semuanya itu. Bahkan Rasul Petrus sendiri mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh, ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Ternyata Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh dengan kesabaran. Mengapa, ya, banyak orang yang mengatakan sampai sekarang Tuhan Yesus kok belum datang, ya. Mulai saya sekolah minggu sampai sekarang saya sudah ubanan tapi Tuhan Yesus belum datang. Ternyata jawabannya di sini, ya. Tuhan itu sedang memberikan
kesempatan kepada kita, ya, karena Tuhan itu sabar, memberikan kesempatan kepada kita umat manusia yang hidup di dalam dunia ini agar tidak ada seorang pun yang binasa. Marilah Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bersama-sama belajar untuk sabar, ya, belajar sabar untuk mencegah amarah yang menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar banyak dari firman Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kita semuanya untuk kita dapat melakukan, yaitu belajar dalam menjalani kehidupan ini dengan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat malam yang indah ini. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu kembali kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menasihatkan kepada kami dalam menjalani hidup ini kami harus belajar sabar. Karena Tuhan juga sabar di dalam menantikan setiap kami agar, oh Tuhan, banyak orang yang diselamatkan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini Tuhan menuntun kami di dalam jalan-Mu untuk kami tetap hidup di dalam kesabaran seperti yang Engkau kehendaki. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti pemahaman Alkitab saat ini. Kiranya hikmat-Mu menyertai jemaat-Mu sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh sesuai dengan iman percaya mereka yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam kehidupan rumah tangganya, hidup nikahnya, usaha pekerjaannya, pelayanannya. Juga Tuhan memberkati studi anak-anaknya, kesehatannya Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan berkat panjang umur. Apa yang dilakukan saudara-saudara kami, Tuhan membuat berhasil dan beruntung semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.